Baik, selamat malam Bapak Ibu. Malam Ibu. Malam ini kita bertemu kembali dalam acara coaching ya, coaching antara teman sejawat. Nah, saya Natalia Simpermata sebagai pengamat, Pak Andi sebagai coach, dan Ibu Nirdalina sebagai coachee. Nah, malam ini yang perlu Bapak Andi sebagai coach ketahui adalah Bapak harus ada di sini hadir penuh. Ya, itu yang pertama perlu Bapak ketahui. Yang kedua adalah Bapak sebagai coach harus aktif mendengarkan. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa masalah atau tujuan atau kompetensi inti yang penting untuk malam ini? Apa kompetensi inti dari coachee? Coachee, kira-kira apa permasalahannya, Bu Nirdalina? Saya dapat tugas tambahan yang saya pikir masih bisa lah saya emban. Baik. Ternyata setelah ditelusuri banyak rentetan pekerjaan tambahan yang di luar pikiran saya, sehingga dengan tugas tambahan itu ditambah lagi tugas-tugas saya yang lain, jadi agak kewalahan. Jadi saya berpikir apakah saya harus melanjutkan atau tidak gitu. Baik, oke kita mulai coachingnya ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Nirda, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Andi sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun lelah tapi tetap semangat. Ada apa itu? Kira-kira gerangan? Pak Andi lagi sibuk nggak nih ya? Apakah ada waktu luang? Saya Lagi pengen santai. sharing-sharing nih Pak Andi. Boleh silakan Ibu Nirda. Apa kira-kira yang perlu kita sharingkan? Ada yang bisa saya bantu? Nanti mungkin bisa saya kasih masukan. Iya, kayaknya saya butuh teman cerita karena memang belakangan ini menjadi pikiran saya. Jadi saya itu selain mengajar ya atau bekerja, saya juga ada usaha. Kemudian saya juga ada ikut sedang dalam pendidikan dalam guru penggerak, yang mana ketiga kegiatan itu juga prioritas saya, artinya tidak ada yang saya tidak prioritaskan. Namun di ketiga kegiatan itu juga punya tuntutan pekerjaan yang banyak. Nah, saya berpikir saya masih sanggup mengerjakannya karena memang saya tinggal bagi-bagi waktu gitu. Nah, namun beberapa waktu lalu atau di semester awal di ajaran baru ya, tahun ajaran baru itu saya dapat tugas tambahan dari sekolah dan itu memang belum ditanyakan dulu ke saya. Tiba-tiba SK-nya sudah ada, saya pun tahu loh ini kok ada nama saya, kapan saya ditanya gitu. Tapi karena saya berpikir ini adalah tugas atau perintah dari atasan, ya saya kerjakan. Lagi pula memang itu bagian dari hal yang saya suka. Nah, saya diberi tugas tambahan itu sebagai pembina dokter remaja. Nah, jadi sebenarnya pembina dokter remaja. Nah, pembina dokter remaja saya suka karena saya memang suka bagian hal-hal kesehatan gitu kan. Nah, namun belakangan ini setelah saya telusuri, saya berpikir di awal bahwa ketika diberi tugas ke saya tinggal melanjutkan gitu. Nah, namun ternyata secara organisatoris itu
mengalami penurunan atau degradasi. Administrasi ada, perusahaan atau anggota biasa, dia tinggal melanjutkan gitu. Nah, namun setelah saya pelajari, setelah saya kumpulkan anak-anak, setelah saya telusuri, secara administrasi sangat tidak ada, kemudian secara organisatoris sangat kacau. Artinya Dimulai dari sebelum ke saya, iya, ini sebelum ke saya nggak diapa-apain gitu. Nah, itulah kurang lebih bahasa ini saya. Artinya saya 3 kali kerja keras di sini, yang mana di kelas 12 itu belum dikukuhkan. Kelas 11 belum dikukuhkan, kelas 10 apalagi. Yang saya pikir saya tinggal melanjutkan, tinggal pengukuhan kelas 10, kan gitu. terusnya ya. Nah, ternyata iya, dan sampai-sampai saya hubungin alumni segala macam, itu ternyata alumni sudah tidak ada lagi gitu. Artinya di beberapa tahun sebelumnya itu nggak ada kegiatan, ada orang tapi nggak diapa-apain, kurang lebih begitulah. Jadi yang saya terima itu dalam kondisi secara organisatoris itu sangat kacau. Kalau secara organisatoris ya, tapi kalau terlihat dari luar ya biasa-biasa saja gitu. Nah, akhirnya oke, nggak apa-apa, ini tinggal dibenerin dari awal. Kita komitmen sama anak-anak, kita komitmen sama alumni, ini kita bangkit dari awal, secara administrasi dikumpulkan lagi, kemudian kelas 12-nya sudah dikukuhkan, karena kalau pengukuhan langsung 3 angkatan itu merusak organisatoris, kan mereka jadi satu angkatan. Nah, jadi mereka memang harus 3 kali pengukuhan, di mana kita harus menyesuaikan dengan waktu sekolah, waktu anak-anak, dan izin orang tua, dan itu nggak mudah. Nah, dan juga waktu alumni. Nah, jadi kelas 10 ini, kelas 12 sudah selesai. Ini tinggal kelas 11 yang rencananya mungkin minggu kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu sampai saat itu saya cukup enjoy, walaupun saya merangkak dari awal lagi, saya membangun lagi dari awal, nggak apa-apa, it's okay, karena anak-anak anggotanya juga mau berkomitmen, artinya mereka antusias, alumni juga mau bekerja sama, ini yang membuat saya semangat. Nah, namun ternyata tanpa saya tahu, mungkin ya saya karena baru pertama jadi pembina DR sebelumnya, saya belum tahu apa-apa tuh tentang DR kan gitu, cuman karena saya suka kesehatan. Nah, ternyata UKS itu adalah tanggung jawab saya juga rupanya. Nah, tanggung jawab saya juga, jadi kalau misalnya ada yang ada yang misalnya sakit sampai parah harus ke rumah sakit, yang dituju juga saya. Jadi saya membawa, saya ini segala macam, padahal seharusnya itu bisa wali kelas atau guru tertentu. Tapi arahnya ke saya semua. Jujur saya agak kewalahan karena apa? Beberapa pekerjaan saya terbengkalai. Contoh saya harus bawa nih yang kejang-kejang nih, saya hubungin walaupun itu bukan anak bimbingan saya misalnya. Saya bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu kan nggak 1-2 jam, hampir setengah hari. Yang mana pekerjaan utama saya terbengkalai dan pekerjaan lain ikut terbengkalai. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika ini susternya sakit, biasanya kan saya dibantu suster. Susternya sakit, jadi seluruh tanggung jawab itu ke saya. Gitu. Jadi saya heran, ini ada SK-nya apa enggak ya seperti ini? Karena gitu Pak. Jadi jujur saya sangat kewalahan karena saya ingin mengerjakan pekerjaan saya, mengerjakan tugas CGP saya, mengerjakan nanti ada pesanan segala macam, yang intinya sih saya tidak sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya pikirkan cuma pembinaan, saya ikutkan segala macam, ternyata rembetannya sangat luas dan itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran saya. Jadi yang mana kalau saya bilang badan saya bisa dibilang gitu, Pak. Agak kewalahan memang tuh salah satunya, Pak. Maka saya berpikir apakah saya harus keluar atau tetap nih ya gitu. Satu sisi anak-anak saya lihat kasihan, satu sisi
kerjaan saya terbengkalai gitu. Gitu sih Pak, Oke, jujur saya agak ini ya, agak terganggu gitu dengan kondisi itu. berarti sebenarnya kalau kita rentet ceritanya tadi, kan ada harapan nanti di situ kan. Ada sebuah harapan perbaikan organisasi yang seharusnya tinggal melanjut, ternyata harus mengulang dari nol. Baik organisasinya, administrasinya, kemudian sistemnya kan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Ibu Nirda lakukan selama ini? Jadi kita bisa tahu nih langkah yang sudah step by stepnya apa yang sudah dilakukan, hanya tinggal mungkin membentuk sistemnya kan. Kira-kira langkah-langkah apa yang udah Bu Nirda lakukan gitu loh, yang perlu saya Yang tahu juga. pertama, iya, iya Pak, terima kasih. Yang pertama itu saya briefing dulu pada seluruh pertama kali saya discuss dulu sama susternya, karena susternya adalah partner saya di DR. Nah, udah itu saya ingin cari tahu dulu persoalan-persoalannya. Kemudian saya mengundang, kemarin itu kebetulan ada ulang tahunnya dokter remaja, saya manfaatkan momen itu untuk silaturahmi ya, bentuknya itu silaturahmi sekaligus itu momen evaluasi. Jadi saya undang bukan acara yang mewah, bukan acara yang mengundang organisasi lain, tidak, khusus untuk alumni dan anggota, di mana di situ saya memaparkan kondisi dokter remaja di sekolah itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, kemudian apa kekurangan dan lain-lain, dan apa yang harus mereka bantu. Nah, salah satunya adalah secara administrasi. Saya bilang kemana administrasinya, apakah ada yang menyimpan dan lain-lain. Misal LPJ yang terdahulu, kemudian seperti apa ya, stempel dan lain-lain. Artinya secara organisatoris, administrasi secara organisatoris. Dan mereka mau bantu. Nah, kemudian saya juga mengajak alumni itu untuk bekerja sama dalam proses pengukuhan, di mana pengukuhan itu untuk tahun ini harus 3 kali. Nah, dalam proses 1 kali pengukuhan itu juga butuh waktu. Bukan hanya pengukuhan, juga ada dan persiapannya dan lain-lain sampai anak tersebut atau siswa tersebut dianggap sah sebagai anggota dokter remaja secara resmi. Itu butuh proses. Jadi ya, tahun ini seharusnya 1 jadi 3. Itu kemudian itu sudah saya lakukan, dan itu pengukuhan yang pertama itu sudah selesai. Itu Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau untuk kerja sama anak-anak itu bisa gitu. Sampai saat ini bisa. Cuman ternyata efek-efek dari tanggung jawab itu bias ya, kalau saya bilang bias dari tanggung jawab itu ternyata banyak gitu. Gitu dia Pak. Itu yang membuat saya agak terganggu. Contoh mengantar sampai ke rumah sakit, kemudian ada pokoknya ternyata UKS itu di bawah tanggung jawab saya, kalau ada apa-apa segala macam, termasuk perizinan dan lain-lain. Rupanya rentetannya, biasnya itu besar. Itu yang membuat sebenarnya bukan nggak sanggup, tapi karena apa ya, karena memang memakan waktu dan pikiran, tersita waktu saya di situ, gitu aja sih Pak. Oke, berarti langkah-langkahnya sudah ada yang diambil langkahnya. Yang pertama tadi kolaborasi dengan suster ya kan. Kemudian sudah membuat sebuah sistem, yaitu soal angkatan-angkatan tadi sudah terselesaikan. Kemudian itu udah kedua kan. Yang ketiga tadi langkah administrasi awal seperti pembuatan stempel dan segala macamnya sudah dilakukan. Berarti tinggal step by step lain yang harus tinggal mungkin Ibu Nirda lakukan, mungkin tinggal memikirkan langkah yang sederhana sehingga yang katanya tadi menyita waktu segala macam bisa di-handle atau dipikirkan metode lain gitu. Kira-kira apa yang cocok? Apakah memang harus Ibu Nirda sendiri yang misalnya ada yang ke rumah sakit, harus memang Ibu Nirda sendiri yang mendampingi atau bahkan bisa diwakilkan oleh ketua DR-nya sendiri gitu?
Mana tuh? Inilah yang masih saya pikirkan Pak, karena ketua daerahnya sendiri siswa nggak boleh kita beri tanggung jawab seperti itu, di mana dia harus belajar. Tapi kalau membantu proses di UKS boleh. Tapi kalau dia yang harus sampai turun tangan itu nggak boleh karena siswa bukan tanggung jawab dia gitu. Nah ini yang masih saya pikirkan apa ya, apakah memang saya sempat terpikir ini mau saya bahas sama Kepsek sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kayak seperti misal cari mobil nih mobil siapa gitu. Jadi sampai saya berpikir untuk saya diskusi juga sama teman-teman BK sih sebenarnya. Teman-teman BK jadi menyarankan bahwa coba kita angkat ini ke kepala sekolah. Kenapa? Karena misalnya kalau siswa yang sakit yang memang perlu pertolongan lebih luas, ya kan, itu mobil siapa yang standby, itu misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah dirancang gitu. Terus siapa yang wajib membawa, apakah wali kelas ataukah apa, artinya itu harus sudah ditentukan. Bayangkan berapa puluh kelas, kalau misalnya itu sakit kelas berapa, kalau saya yang harus nangani semua, kerjaan saya pasti nggak saya kerjakan gitu. Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, kalau saya boleh tahu Bu Nirda, di dalam SK itu apakah memang nama guru itu hanya cuma Ibu Nirda sendiri atau ada beberapa orang guru yang terlibat? Artinya kalau misalnya pun ada orang terlibat di situ tinggal membagi tugas gitu. Tapi kalau misalnya masalah kendaraan tadi, kita sekarang kan bisa berpikir praktis tanpa harus mengajukan kepala sekolah kendaraan siapa yang standby segala macam. Kita kan punya online sekarang, bisa lebih Benar. mudah. Artinya tidak membebani yang lain ikut. Artinya misal ada mobil siapa gitu, guru si A, nanti jadi kerjaan dia dan kerjaan dia nanti malah terbengkalai gitu kan. Kan bisa kita pikirkan cara yang lain gitu loh. Tadi ada nggak kira-kira yang di dalam SK itu apakah nama gurunya cuma sendiri Ibu Nirda sendiri atau memang ada beberapa? Kalau pembina ya saya sendiri, Pak. Nah, paling pembina itu saya sendiri. Pembina itu saya sendiri, pelatih itu ada 1 orang. Pelatih itu adalah suster, itulah yang biasa kita berbagi tugas gitu. Nah, jadi yang saya maksud, yang saya terpikirkan saya tuh secara sistem yang harus diperbaiki. Misal siapapun nanti yang ini, jadi ada mobil standby, bukan mobil kawan kita ataukah pokoknya mobil yang standby lah, yang bukan berarti dia harus bawa, tidak. Tapi kita nggak tunggu-tunggu Gojek lagi, karena nunggu-nunggu Gojek, cari Gojek itu makan waktu. Sedangkan anak kayak kemarin barusan ada sekitar 2 hari lalu, itu kejang-kejang sesak napas. Itu mamanya udah histeris gitu. Jadi akhirnya kita lobi kawan, kita ambil langsung pakai mobil dia, udah terakhir, udah Bu Nirda yang ini, karena Bu Nirda yang penanggung jawab UKS, sampai seperti itu. Jadi lama-lama saya pikir, lah kok jadi saya semua ini gitu kan. Ini udah nggak betul ini gitu. Jadi pekerjaan saya terus terbengkalai Pak, itu aja sih. Bukan nggak mau bertanggung jawab, cuman kayaknya alurnya kurang pas aja gitu. Padahal itu anaknya siapa, kelas siapa kan gitu. Seharusnya itu wali kelasnya malah gitu kan. Berarti sudah teridentifikasi nih yang satu nih bahwasanya permasalahan itu berarti tidak bisa ibu bekerja hanya berdua. Artinya ibu selaku pembina dan kawan join tadi adalah dokter. Berarti ada langkah yang harus dilakukan nih kira-kira untuk disampaikan kepada pimpinan, ya kan? Mungkin menambah pembina atau asisten pembina atau pembantu pembina sehingga mungkin bisa terkolaborasikan gitu kan. Apalagi kalau di tingkat SMA ya Bu, tingkat SMA kan biasanya guru bidang studi kan, belum tentu dia tiap hari masuk ya kan. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan. Ya kan kira-kira gambarannya mungkin seperti itu ya, yang bisa diinin kepada pimpinan kali ya. Iya, karena memang rencananya ya bentuknya sih nggak resmi kali Pak, tapi sharing-sharing lah, tukar pikiran. Jadi kan istilahnya bukan kita menuntut, enggak, kita bentuknya sharing sih kalau saya planningnya Pak. Planning saya itu saya sharing-sharing, misalnya gini, Pak bagusnya ada ya mobil standby. Jadi kalau kenapa-kenapa kita ready gitu kan.
Nah, jadi ready, jadi nggak harus nyari-nyari Gojek, nggak harus nyari-nyari mobil, nyari sana sini karena itu butuh waktu dan yang kita hadapi adalah manusia dan nyawa gitu. Itu satu kan supaya lebih praktis dan efisien. Nah, artinya kalau saya berpikir sih ya memang harus secara sistem harus sudah ada. Kenapa? Kalau masih seperti ini tuh sangat tidak efektif. Misal kalau misalnya kondisi anak seperti itu, siapa yang turun? Nah, itu harus jelas. Apakah wali kelasnya, bukan kita melempar-lempar tanggung jawab, tidak. Tapi pembagian tugas yang harus jelas. Kalau saya sendiri yang bertanggung jawab, itu nggak mungkin. Ada berapa puluh kelas, gitu. Nah, Berarti apakah memang harus orang tuanya, apakah harus bagaimana, itu harus dibicarakan. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau tidak seperti itu, saya nggak sanggup. Bayangkan kita ngantar ke rumah sakit itu setengah hari. Dengan pekerjaan yang kita tinggalkan, siswa yang konseling, siswa yang bermasalah kita tinggalkan, belum lagi pekerjaan yang lain. Bukan kita tidak manusiawi, tapi itu bekerja yang tidak efektif, efisien. Itu kalau menurut saya sih. ya berarti sudah ada nih langkah-langkah yang akan Ibu Nirda lakukan. Mungkin yang pertama tadi ngobrol sama pimpinan untuk menyampaikan berarti harus ada tambahan personil di dalam SK Eskul DR tadi, itu yang pertama. Yang kedua mungkin permintaan mobil standby gitu kan. Tapi kalau mobil standby itu kira-kira hal itu menurut Bu Nirda mungkin, karena kan itu seperti tadi saya bilang kan pasti akan mengganggu pembelajaran gitu. Artinya kalau mohon maaf nih bukan menyudutkan, berarti ada panic respon yang terjadi ketika ada masalah gitu. Artinya kan ibu berdua nih harusnya kan saat ini kan berdua. Artinya ketika memang ibu sudah bisa menilai ketika pertolongan pertama sudah dilakukan, bisa langsung panggil online kan. Jadi menunggunya juga tidak terlalu membutuhkan waktu dibandingkan harus kejar sana sini siapa sih yang bawa kendaraan gitu modelnya. Jadi Iya. harus Jadi misalnya gini, Pak. Misalnya harus gini kan. Misalnya gini, kita kan bisa lihat siapa yang setiap hari bawa mobil, dan dia jadwal setiap hari datang. Kemudian mungkin dia tidak mengajar atau dia stop, apa ya, ibaratnya secara inilah, artinya dia tidak mengajar misal, atau dia mungkin bagian olahraga yang dia bisa lebih fleksibel, itu juga sedang saya pikirkan siapa yang bisa standby. Dan bukan berarti harus dia, tapi mobilnya bisa standby. Itu sih Pak, tapi ya kalau mana tahu memikirkan ada mobil yang lain ya nggak masalah sih menurut saya. Yang penting dia ketika dibutuhkan ada, itu intinya sih. Teknisnya gimana nantilah kita sharing pelan-pelan dengan pimpinan. Itu sih Pak kalau saya. Oke, berarti memang Ibu Nirda kalau saya boleh usul sih ada plan A, plan B dan plan C. Artinya supaya tidak ada respon panik mungkin di UKS bisa tuh dibuat langkah-langkah pertolongan cepat. Langkah pertama mungkin P3K atau langkah pertolongan pertama, yang kedua yang harus dilakukan ketika mungkin kalau darurat mungkin sudah bisa menghubungi teman untuk pinjam kendaraan atau bahkan langsung memesan ojek online. Yang ketiga sudah menunjuk satu orang rekan sejawat atau bahkan dokter itu sendiri untuk mendampingi. Jadi pekerjaan ibu juga tidak terlalu banyak terbengkalai. Tapi memang kayaknya tadi Bu Nirda sudah memplanningkan ini untuk ngobrol sama pimpinan, mungkin menambah personil kali ya yang perlu. Jadi biar jelas gitu kan. Kemudian membuat langkah-langkah apa yang penting sehingga respon panik itu atau keadaan-keadaan panik itu bisa diatasi dengan lebih santai, lebih tenang. Karena kalau udah orang panik, kita bingung meminta tolong sama manusia susah nih Bu. Karena manusia itu susah kan. Lebih bagus ada planning yang sudah kita standby-kan tanpa mengharapkan siapapun. Kalau seperti tadi saya katakan mungkin bisa langsung pesan ojek online kan atau taksol gitu kan biar lebih cepat gitu loh. Dan ibu juga harus sudah memappingkan, memetakan lokasi-lokasi mana yang akan dituju ketika hal-hal
yang tidak diinginkan terjadi. Jadi respon panik itu bisa diatasi. Kapan kira-kira Ibu rencananya ngobrol nih sama pimpinan? Rencana itu kami ada ketemu dengan kepala sekolah, itu khusus untuk ke BK ya, untuk departemen BK. Jadi nanti di situ saya ambil kesempatan untuk nyambil ngobrol. Jadi ngobrolnya sih lepas sih, enggak yang kayak rapat resmi gitu, enggak. Nah, kalau memang itu tidak bisa dilakukan dengan situasi tertentu, ya mungkin ketika saya bertugas di depan gerbang, biasanya kepala sekolah kan suka berdiri. Nah, biasanya saya suka sambil-sambil ngobrol-ngobrol kecil. Mungkin di situ bisa saya manfaatkan. Saya masih berpikir momen yang pas ya Pak. Tapi memang harus didiskusikan supaya semua pekerjaan itu dapat terjadi dengan efektif dan efisien. Itu sih Pak kalau saya. Berarti sudah ada ya rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian inilah bentuk tanggung jawab ya kan, artinya sudah diberikan kesempatan, diberikan amanah, tapi salut Bu Nirda tetap menjalankannya penuh dengan rasa tanggung jawab, bahkan sudah memikirkan bentuk organisasi dan sistem ya kan. Ini tuh keren sih. Iya Pak, kayaknya gitu aja lah dulu Pak untuk tahap awal kan. Minimal saya nih. Gitu sih Pak. Kira-kira ada lagi yang perlu dibicarakan yang bisa saya bantu? Ya Bapak dengan diskusi sama Bapak udah cukup meringankan saya dan mulai berpikirlah untuk berkolaborasi ke depannya. Kemudian pertama saya harus ngobrol dulu dengan sharing ya bentuknya dengan target secara secara sistem itu bagaimana dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan coba berkolaborasi dengan pelatih DR itu sendiri yang biasanya sih dia mau berkolaborasi. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian tugas atau dengan seluruh anggota DR. Itu sih Pak yang ingin saya lakukan untuk tahap awal ini. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, mungkin kan bisa aja Ibu coba jalan-jalan ke sekolah lain bagaimana sistem yang sudah terbentuk, sehingga memudahkan Ibu untuk berpikir sistem apa yang terbaik untuk bisa dilakukan. Oh boleh Pak, nanti saya coba. Iya Pak, boleh Pak, nanti saya coba akan, ini kan ide baik juga Pak, nanti saya coba akan artinya kayak studi banding ya. Iya, bisa. Iya Pak, nanti saya coba lakukan Pak. Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi. Ya, sama-sama Ibu Nirda. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya, bagus sekali coaching antara Pak Andi dengan Bu Nirda. Sudah kelihatan ada tujuan, kemudian ada tadi identifikasi. Tujuan tadi bahwa Bu Nirda, hal-hal yang dibicarakan, kemudian tujuannya tadi, Bu Nirda kewalahan menjadi pembina dokter remaja. Dan tadi sudah diidentifikasi ya masalah-masalahnya apa saja. Kalau ada yang sakit, kalau banyak nanti yang sakit, masa saya sendiri yang membawa ke rumah sakit, begitu harusnya adalah bantuan dari wali kelas. Itu tadi identifikasi masalahnya. Kemudian tadi sudah ada rencana aksinya. Aksinya kira-kira nanti disediakanlah mobil khusus untuk yang sakit ya, supaya tidak mencari-cari mobil gitu. Kalau bisa mobil sekolah gitu ya, ada mobil sekolah standby di sekolah gitu ya. Kemudian ada komitmen lah tadi tanggung jawabnya kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya dengan demikian berakhirlah sudah coaching antara Pak Andi dengan Ibu Nirda. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sekarang lanjut. Oke, kita masuk ke praktek kedua ya. Pengamat Pak Andi. Iya, coachingnya Ibu Natalia dan
coachnya Ibu. Oke, berarti saya mulai duluan. Oke, selamat malam ibu-ibu cantik yang malam ini luar biasa sudah mau hadir bersama kita. Hari ini kita masuk sesi yang kedua, yaitu secara berganti peran. Saya Viro Sandi Pratama sebagai pengamat dan Ibu Natalia Simarmata sebagai sebagai coach kali ini Ibu Nirdalina. Nah, yang perlu saya ingatkan sebagai coach nanti dapat benar-benar mendengarkan dengan baik, karena fungsi coach itu lebih diutamakan mendengar, kemudian juga nanti bisa memancing coach untuk melakukan sebuah inisiatif pemikiran yang solutif yang didasarkan atas kemampuan potensi yang ada pada coach sendiri. Untuk itu langsung saja Ibu Natalia Simarmata bisa langsung coaching dengan Ibu Nirdalina sebagai coach dengan permasalahan yang dialami saat ini. Dipersilakan Ibu Natalia Simarmata. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat malam Ibu Nirda. Selamat malam Ibu Natalia, apa kabarnya ini? Sehat, iya. Bu, Nah, kira-kira apa yang bisa dibantu nih? Kira-kira ada waktu nggak Bu? Saya mau sharing nih. Oke, ada. Iya. Nah, apa nih yang membawa Ibu kemari? Akhir-akhir ini kan saya merasa kalau siswa saya itu kurang bersemangat dalam belajar. Saya merasa mereka itu malas begitu. Jadi saya berpikir apa ya yang harus saya buat supaya anak-anak ini bergairah lagi belajar. Itu kira-kira masalahnya, Bu. Jadi apa ya gitu. Oke, jadi apa yang Ibu pikirkan atau apa yang Ibu lihat Ibu merasa bahwa Ibu merasakan bahwa mereka tuh malas belajar. Kira-kira hal apa yang Ibu lihat sehingga Ibu berpikir nih anak-anak nih malas belajar ini? Iya, saya memperhatikan kalau mereka belajar kebanyakan tidak fokus gitu. Ada yang malas-malasan, kadang-kadang duduknya, kadang-kadang kelihatan dari wajahnya kan kelihatan bahwa mereka itu tidak fokus gitu. Kemudian nilainya juga Bu, rata-rata tidak tuntas, itu yang bikin saya pusing Bu. Nilai anak-anak kurang bagus lah Bu, nah, gitu. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi kan saya berharap apa kira-kira yang harus saya lakukan supaya anak-anak ini bergairah lagi dalam belajar begitu Bu. Jadi saya mau sharingkan inilah dengan Ibu. Jadi itu yang Ibu lihat ya, iya. Mereka jadi kelihatan malas-malasan gitu. Nah, yang udah Ibu lakukan untuk membangkitkan gairah belajar mereka tuh kira-kira apa yang udah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan sebenarnya saya berpikir kalau ada ice breaking itu mereka jadi semangat. Memang pada saat ada ice breaking mereka semangat Bu. Tapi setelah mulai belajar malas lagi. Itu dia Bu. Ya ampun. Saya jadi agak-agak jengkel juga melihat anak-anak ini. Kalau ice breaking ketawa semangat gitu. Tapi kalau udah mulai kan materi udah mulai lesu dia begini. Duduknya aja juga udah. Gitu Bu. Karena semangat awal habis itu loyo lagi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Nah, Ibu pernah nggak mengidentifikasi gaya belajar anak-anak itu? Mana tahu ya kan ternyata cara yang kita lakukan ternyata mereka cocoknya yang lain gitu. Pernah nggak Ibu ngecek kira-kira mereka ini gaya belajarnya apa sih? Apakah cara saya yang kurang tepat atau bagaimana gitu? Pernah nggak Ibu lakukan? Oh iya begitu ya Bu ya. Sebenarnya kalau mengecek gaya belajarnya belum sih Bu. Cuman saya hanya melihat ke
ice breaking nih Bu, bisa nih menambah semangat, kemudian masuk ke materi gitu. Kemungkinan dari gaya belajarnya Bu ya, atau saya yang kurang inovatif dalam pembelajaran, atau saya perlu ada model-model begitu ya Bu ya. Saya harus lihat gaya belajar apa begitu. Apakah mereka lebih bagusnya nonton video atau mereka lebih bagusnya berperan gitu ya, lebih mungkin lebih berpusat kepada anak lah ya. Itu dia Bu, coba kita coba Ibu identifikasi itu kan. Nah, pernah Ibu lakukan? Iya Bu, saya nanti mengidentifikasi lah. Saya akan mencari-cari bagaimana model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya akan mencari-cari bahan-bahan pelajaran dari internet maupun dari buku-buku yang sesuai dengan materi saya lah. Nah, begitu. Saya pikir begitulah, mungkin ada ya. Apakah Ibu pernah melakukan yang hal-hal baru dalam pembelajaran Bu? Kita bisa sharing lah Bu ya. Saya pengen tahu hal-hal baru dalam pembelajaran apa yang membuat anak itu bergairah dalam belajar begitu. Oh, saya ada terpikir ini Bu. Coba ya, tapi ini pun sekedar masukan. Kalau memang cocok, mana tahu Ibu bisa lakukan, gitu kan? Iya, sebagai Itu pembantu ada saja, namanya, ya. iya, itu ada namanya teknik stop. Nah, jadi teknik Iya. stop itu bisa kita lakukan untuk awal pembelajaran. Nah, jadi di situ mungkin Bu, mungkin ya pada saat itu anak-anak mungkin sedang lagi mumet, ada masalah keluarga, mungkin ya Bu ya, mungkin ada masalah keluarga, ada dia nggak paham dan lain-lainnya. Kita nggak tahu ketika pas waktu mulai belajar itu apa masalah yang terjadi di awal atau di sebelumnya sebelum sampai ke sekolah. Nah, mungkin Ibu boleh searching teknik stop itu seperti apa. Ibu pertimbangkan bisa nggak dilakukan. Nah, Ibu lah memutuskan kira-kira itu cocok nggak untuk kelas Ibu. Tapi kalau saya melihat-lihat dari teman-teman saya, itu bisa dilakukan dan cukup efektif. Nah, jadi di awal pembelajaran Ibu coba, mereka akan relaksasi, mereka akan menenangkan pikiran dan mulai fokus. Mulai fokus, kemudian setelah mulai fokus, nah disitulah mulai Ibu melakukan pembelajaran. Nah, mulai melakukan pembelajaran, nah kemudian bisa juga dibarengin dengan pembelajaran diferensiasi sehingga kelas itu lebih aktif, lebih produktif dan lebih happy. Nah, kalau itu sih sekedar masukan Bu, tapi itu pun coba Ibu pertimbangkan. Mudah-mudahan bisa dilakukan gitu. Oh iya juga ya Bu ya. Kita buat teknik stop itu supaya anak-anak itu memiliki kesadaran penuh untuk belajar. Benar Bu. Pas. Iya. Kalau mereka sudah sadar penuh dalam belajar, tentu mereka akan mempunyai motivasi intrinsik bahwa mereka memang harus belajar begitu. Memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oh, saya harus belajar. Ini adalah tugas saya. Jadi tidak hanya ice breaking mereka semangat, melainkan materi juga mereka semangat begitu ya Bu Nirda ya. Iya, nantilah saya ketika pembelajaran saya cobalah nanti membuat teknik stop itu untuk kesadaran penuh, mindfulness namanya Bu Nirda ya. Iya, pas itu Bu. Nanti setelah mereka sudah sadar penuh untuk belajar, barulah saya memulai pembelajaran. Dan lebih bagusnya saya memulai pembelajaran itu dengan cara berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, nanti saya cari. Iya. Nanti saya cari sudah mulai berpikir. Iya, nanti saya carilah teknik-teknik bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi dari internet lah. Saya belajarlah nanti Bu supaya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih semangat, lebih bergairah. Oke, Bu Nirda. Terima kasih Bu. Ibu sudah memberikan saran yang banyak kepada saya, memberikan arahan kepada saya supaya saya melakukan teknik stop, kemudian pembelajaran berdiferensiasi di kelas, agar pembelajaran nanti yang saya lakukan lebih bergairah dan anak-anak lebih semangat. Terima kasih ya Bu Nirda. Oke Bu, terima kasih kembali. Apakah Ibu sudah siap nih? Kira-kira ke depan apa nih
target Ibu atau perencanaan Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira apakah Ibu berjalan sendirian ataukah Ibu butuh bantuan teman dalam mewujudkan rencana Ibu? Kira-kira apa nih target Ibu yang Ibu lakukan ke depan nih? Sebenarnya kalau di sekolah kita kan ada MGMP ya, jadi kita saling sharing lah. Selain MGMP kan ada komunitas praktis kita di sekolah. Jadi nanti ketika saya membuat pembelajaran berdiferensiasi, saya akan memvideokan mungkin. Kemudian setelah saya videokan, saya akan meminta umpan balik. Kira-kira di mana kurangnya begitu ya? Kalau saya tahu kurangnya di mana, tentu saya akan melakukan perbaikan yang lebih baik lagi gitu ya Bu Nirda ya. Kira-kira yang saya lakukan nantinya. Wah, luar biasa sekali Bu. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan, target apa yang sudah Ibu rancang itu akan tercapai. Amin. Juga akan berjalan dengan lancar dan akan berdampak positif terhadap siswa-siswi kita. Sehingga Ibu sebagai guru dan juga siswa-siswi kita belajar dan menjalankan proses belajar mengajar itu dengan happy gitu. Iya, itu yang kita harapkan bersama ya Bu ya. Iya, anak-anak itu ketika belajar penuh dengan senyuman, semangat itu. Kalau anak-anak sudah semangat kan Bu, pastilah pembelajaran kita masuk ke dalam hatinya ya. Kalau sudah pembelajaran itu masuk ke dalam hatinya, tentu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Itu yang kita harapkan sebagai guru Bu. Jadi ya bagaimanalah membuat anak-anak itu mau belajar. Begitu Bu Nirda. Gimana nih perasaan Ibu saat ini? Saya senang sekali Bu, karena bisa sharing dengan Ibu. Ibu memberikan arahan-arahan bagaimana saya menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Begitu Bu. Terima kasih Bu Nirda. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depan ya Bu ya. Tetap semangat Ibu Natalia. Iya, pasti semangat Bu untuk anak-anak kita. Baik Bu, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu. Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Natalia yang sudah menjadi coach dengan mencurahkan curhatan permasalahan tentang belajar siswa yang menurun dengan semangat siswa, dan Ibu Nirda juga sudah selaku coach sudah memberikan mencoba menggali informasi-informasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dengan mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh coach yaitu Ibu Natalia dengan mencoba memberikan masukan, tapi pemasukan itu tetap dikembalikan kepada coach sendiri untuk bisa digali lagi potensi apa yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Ibu Natalia dan Ibu Nirda untuk coaching malam ini. Terima kasih. Oke, next selanjutnya sekarang sesi ketiga pengamat saya, coachnya Bu Natali dan coachnya Pak Andi. Itu ya Pak Andi ya. Bisa kita mulai Pak Andi, biar nanti saya buka. Selamat malam Ibu Natali dan Bapak Andi. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Kita ketemu kembali hari ini di sesi ketiga dengan saya Nirdalina sebagai pengamat, Ibu Natalia sebagai coach, kemudian Pak Andi sebagai coachee. Nah, kira-kira Pak Andi apa nih persoalan atau permasalahan yang harus diangkat? Kalau saya sih mau membicarakan tentang siswa saya yang bagi saya mungkin over kinestetik kali. Over kinestetik ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk sekedar mengingatkan bahwa seorang coach kalau bisa tidak melakukan intervensi. Nah, diusahakan meminimalisir masukan, tapi mendorong untuk menemukan masukan itu sendiri gitu. Itu kemudian
kemudian harus posisi kesadaran penuh ya, kesadaran penuh atau hadir penuh atau fokus. Kemudian juga nanti kalau bisa sesuaikan juga dengan alur tirta, sesuai dengan alurnya, tapi kita tetap usahakan dengan proses yang rileks. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa. Oke, dipersilakan Bu Natali, saya persilakan. Ya, selamat malam Ibu Natalia. Selamat malam Pak Andi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, amin. Sehat selalu kita semua ya Pak. Iya, terima kasih juga Ibu. Hari ini saya agak-agak gimana gitu kan. Iya. Cerita tentang permasalahan di kelas. Ya, kira-kira bisakah saya curhat sama Ibu nih? Oh tentu boleh lah Pak Andi. Iya, sesama teman kita harus bisa lah saling sharing ya Pak ya. Iya benar Bu. Makasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, ceritanya sih ya selalu terjadi setiap hari. Saya menemukan siswa saya yang ya siswa kan berbagai macam ya Bu, ada kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang lainnya kan. Cuman saya merasakan siswa saya yang satu ini seorang laki-laki yang terlalu over kinestetiknya sih. Terlalu ya kadang di kelas ketika tertawanya terlalu berlebihan sehingga menjerit dan melengking, kelas lain saya yakin pasti dengar. Kemudian ketika kita mencoba bermain, rasanya luar biasa. Nanti temennya jalan di samping dia nggak ada salah, kakinya dicegal gitu kan. Bingung juga saya Bu, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan untuk siswa spesial ini gitu. Iya Pak ya, namanya juga anak SD ya Pak ya. Kita kan mengajar di SD, jadi banyak tingkah laku yang kita lihat setiap harinya. Ada Iya. anak yang kinestetik, ada anak yang, bahkan ada anak pemalu ya Pak ya. Ada anak yang diam saja, ada anak yang terlalu aktif, begitu kita sebagai guru, ya harus bisalah menghadapinya setiap hari. Kira-kira hal apa yang sudah Bapak lakukan ya untuk mengatasi anak yang kinestetiknya berlebihan ini Pak ya? Ada sih beberapa. Kemarin saya coba buat posisi duduknya itu di samping dinding, kemudian sampingnya itu bagian luarnya itu temennya, jadi dia bagian dalam gitu kan. Saya berharap untuk tidak terlalu lasak keluar ke sana kemari atau berjalan. Alhamdulillah sih sedikit banyaknya ada efek sih Bu. Cuman ya itu tadi, terkadang kawannya juga diganggu, kemudian suaranya melengking gitu kan, yang sebenarnya yang pada saat orang sudah selesai ketawa, ya malah ketawa sendiri gitu. Jadi agak bingung juga sih. Langkah yang pertama itu kan berhasil gitu kan, adalah nampak perubahan. Saya bingung kira-kira apa lagi yang cocok gitu ya. Iya, jadi si anak ini Bapak buat di sudut lah ya, di dekat dinding lah ya. Iya, supaya dia tidak keluar-keluar begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Apakah ini sudah dibicarakan dengan orang tuanya Pak? Atau memang ini sudah bawaan begitu? Memang karena kinestetik, gitu. Kalau itu sepertinya sih belum ada sih saya ngobrol sama orang tuanya. Nanti mungkin bisa lah saya lakukan ngobrol sama orang tua nanti kan. Karena memang mungkin, karena saya berpikir kemarin anak di rumah dengan anak di sekolah bisa beda 180 derajat. Tapi paling tidak, ya benar juga seperti Ibu bilang tadi ya. Ketika saya ngobrol sama orang tua mungkin saya bisa dapat sesuatu yang di luar dugaan saya. Tapi kemarin saya lakukan ngobrol sama guru sebelumnya di kelas sebelumnya kan, memang anak ini juga terlihat seperti itu gitu loh. Langkah-langkah yang diambil guru kelasnya
dulu sih meletakkan dia di depan meja guru, artinya satu meja dengan guru, gitu kan. Itu yang Oh, dilakukan begitu. supaya terus mengingatkan. Terus Kan, mengingatkan ya. tapi apa mungkin terus saya bisa lakukan itu kali ya? Eh, Kira-kira ketika Bapak membuat posisi duduk si anak itu dekat dinding supaya dia tidak bisa keluar tadi kan Pak, apa Iya, hambatan yang Bapak hadapi sehingga anak ini tetap kinestetiknya kelihatan begitu Pak? Sudah di pojok, udah di dekat dinding, tapi ternyata masih tetap dia aktif berlebihan begitu. Apa kira-kira hambatan mengapa dia masih seperti itu gitu Pak? ya itu yang membuat saya bingung juga sih, karena memang setiap pagi saya coba menanyakan perasaannya kan, emosinya. Saya coba lakukan PSE itu kan, pembelajaran sosial dan emosional itu saya lakukan, saya tanya tuh satu-satu apa perasaannya. Nah bahkan dia menjawab lagi sedih gitu kok, Lagi sedih. sedih. Ya, saya coba gali lagi sedih kenapa dia tidak bisa mengatakannya. Tapi ya Iya. tetap masih ada sih. Atau mungkin karena permasalahan di rumah berarti kan dia. Iya, bisa jadi, Pak. Ah, atau begini, Pak, kalau boleh saya kasih saran ya, Pak ya. Bapak coba lihat ini kelebihannya kira-kira apa gitu. Mungkin dia butuh dukungan gitu, butuh dukungan atau dia tidak diperhatikan di rumah sehingga dia di sekolah cari perhatian begitu. Jadi cobalah Bapak eh, lihatlah kelebihannya. Apalah kira-kira kelebihannya? Kalau kinestetik itu kan bisa Bapak arahkan dia jadi bermain peran gitu. Coba, apalah kira-kira kelebihan si anak ini yang bisa Bapak tonjolkan begitu? Jadi teringat saya ketika Ibu bilang perhatian, justru yang terlihat di dalam kelas itu, justru dia kadang sering juga dikucilkan sama teman-temannya karena memang dari usilnya dia, kemudian dari jerit-jeritnya dia gitu kan. Jadi teman-temannya kadang malas. Mungkin iya benar juga ya. Kali-kali memang perhatian memang masih ya, artinya kurang bahkan dari teman-temannya. Berarti saya perlu melakukan sebuah program yang membuat semua bisa berbaur, kemudian model role playing tadi ya, bermain peran tadi. Iya, Pak. Benar-benar. Jadi anak kinestetik itu memang Pak harus banyak bergerak, tapi dalam pembelajarannya. Jadi bisa saja kita materi-materi ini kira-kira mana yang bisa dia dijadikan kinestetik tadi. Karena memang kan gaya belajar anak itu ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Jadi kita harus bisa membuat anak itu mengeluarkan kelebihannya begitu. Dan dihargai ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang kalau anak itu dikucilkan sama temannya. Nah, mungkin karena dia dikucilkan dia mencari gitu, Berarti ya, menunjukkan jati diri. Dia nggak mau ya dikucilkan. Jadi bagaimanalah cara Bapak supaya anak ini tidak dikucilkan atau bagaimana caranya supaya mereka ini saling menghargai gitu. Kan perlu juga Pak saling menghargai antara teman gitu. Coba. berarti yang bisa saya lakukan pertama mungkin ngobrol sama orang tua, kemudian yang kedua saya coba membuat model-model role playing. Berarti bisa juga nanti sekali-sekali saya minta dia untuk menyiapkan barisan kan, jadi menjadi sebuah pusat. Iya juga Iya, ya. Ya, kita coba dia berikan penghargaan sama dia, teman-temannya juga menghargai dia ketika dia menyiapkan barisan di dalam kelas, kemudian berdoa. iya, betul sekali tuh Pak. Betul sekali tuh Kak. Ketika kita menyuruh si anak itu menunjukkan kemampuannya dan anak lain memberikan tepuk tangan, apresiasi, dia akan senang itu Pak. Pasti dia pasti
lebih senang lah, lebih nyaman lah di kelas itu. Jadi dia tidak merasa dikucilkan, tidak merasa minder. Ada juga kan anak karena merasa minder, dia jadi mencari masalah begitu, Pak. Iya, iya. Jadi dia membuat masalah supaya dia diperhatikan, padahal salah gitu. Yang dilakukannya salah. Namanya anak-anak kan tidak tahu mana yang salah dan yang tidak tahu mana yang belum tahu lah, ya. Masih anak-anak, masih di bawah pengawasan orang tua dan guru di sekolah, begitu Pak. Nah, kira-kira apalah komitmen Bapak supaya anak ini lebih bagus lah? Karena begini ya Pak, tidak mungkin lah anak ini nanti langsung berubah total ya Pak ya. Perlahan-lahannya dia, iya, perlahan-lahannya nanti dia itu berubah ke arah yang lebih baik. Ya memang anak seperti ini butuh perhatian. Tadi yang seperti Bapak bilang, nanti kita tunjuk dia sebagai pemimpin barisan atau leader lah, ketua kelas di kelasnya, kemudian pemimpin barisan boleh juga Pak. Atau dia jadi ini, kalau di kelas itu kan ada ketertiban, kedisiplinan, 5K ya Pak ya. Kita masukkan dia bagian ketertiban. Kalau dia tahu bagian ketertiban, kemungkinan dia kan, saya kan bagian ketertiban dan saya adalah koordinator dari ketertiban. Berarti saya harus tertib dong gitu. Iya, harus punya tanggung jawab. Nah, kira-kira apalah komitmen Bapak nantinya? Kalau yang pertama mungkin lebih memberikan dia, mencoba menonjolkan dia untuk menjadi pusat perhatian bagi teman-temannya dan coba untuk dihargai. Kemudian paling nanti saya juga coba menyusun program-program atau model-model pembelajaran yang tepat bagi dia tapi tidak tidak mengurangi dan tepat juga bagi yang lain, sehingga tidak nampak faktor seperti pilih kasih gitu ya. Itulah paling komitmen yang nanti bisa saya lakukan pelan-pelan karena perlahan, karena kan seperti Ibu bilang tadi tidak mungkin langsung berubah kan, pasti ada step by stepnya. Nanti tinggal saya pikirkan langkah-langkah berikutnya, paling nanti juga saya bicarakan sama guru bidang studi kan, cara menangani siswa tersebut, atau mungkin mereka punya cara tersendiri ya yang bisa juga saya praktikkan. Oke deh Bu. Baik, selain guru bidang studi, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bapak untuk tidak mengubah lah ya 100%, untuk membuat anak ini lebih baik lagi? Selain guru bidang studi tadi ya, siapa lagi yang bisa membantu? Gitu. Yang jelas orang tuanya sih Bu. Artinya betul Pak. Komunikasi dengan orang tuanya, menggali lebih dalam kepada jati diri siswa tersebut kan, jadi bisa benar-benar apa sih masalah yang terjadi, akar masalah. Cocok lah dicoba saya. Iya betul sekali Pak, harus ada kolaborasi antara kita sebagai guru dengan orang tua, kemudian guru-guru yang lain untuk mengatasi permasalahan anak yang kita hadapi, begitu ya Pak ya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak? Kayaknya sudah pas lah, sudah tepat lah. Sudah ngobrol dengan orang yang tepat ini, Ibu Natalia. Curhat-curhat sedikit tentang siswa saya adalah saya dapat gambaran step yang harus saya lakukan, langkah yang harus saya lakukan. Terima kasih dah Ibu Natalia. Mohon maaf mengganggu waktunya, tapi hari ini luar biasa sudah memberikan saya masukan yang sangat banyak sekali sih, yang bagi saya cukup memotivasi diri saya untuk bisa berbuat jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya, semoga berhasil nanti rencana-rencana Bapak ya Pak ya. Terima kasih Ibu Natalia. Sukses untuk kita semua. Amin, sukses untuk kita semua. Oke, baik. Aduh, kasih aplaus lah dulu untuk dua senior ini. Luar biasa kerjasamanya.
cukup luar biasa kerjasamanya Bu Natalia dan Pak Andi, di mana Bu Natalia sebagai coach juga cukup proaktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga dapat menggali persoalan-persoalan dan menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi. Nah, sebagai Pak Andi juga sebagai coach juga cukup aktif, kemudian ketika diberikan pertanyaan pemantik juga langsung nangkep gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa ini kerjasama